Selamat pagi adik-adik semua. Hai, apa kabar? Sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Hebat sekali. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan persembahan? Baik sekali. Tetapi yang terutama, kita harus menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap semuanya? Baik sekali. Karena adik-adik sudah siap untuk beribadah, maka sebelum kita beribadah, baiklah kita bersaat teduh terlebih dahulu. Silahkan. Nah adik-adik, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan PKJ 13. Kita masuk rumahnya. Sudah siap adik-adik? Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari yang sudah Kau berikan. Berkati anak-anak yang mengikuti ibadah hari Minggu. Bimbing kakak-kakak lain yang memberi firman Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Amin. Berada di rumah, apakah adik-adik merasa happy ataukah adik-adik merasa sedih? Iya adik-adik, tentu kita sedih karena tidak ketemu teman. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan Yesus menolong dan menjaga kita. Tuhan Yesus pula yang selalu melindungi kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyikan Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tuhan Pencipta semesta,
yang maha mulia, berlimpahlah anugerah yang kau beri. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita membaca Mazmur, sekarang kita akan menaikkan Kidung Ceria yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan dengar sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Teman-teman, mari kita berdoa pada firman hari ini. Tuhan
Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Pada pagi hari ini, kami bisa bersatu hati, memuji dan menyembah-Mu. Tiba saatnya kami membaca dan mendengar firman-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus di setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dewi di minggu hari ini. Tema pada minggu hari ini, aku menjadi berkat. Siapkan Alkitabnya adik-adik? Siapkan semuanya? Sebelum kita membuka dan membacanya, adik-adik siapkan terlebih dahulu. Kak Dewi akan menceritakan tentang seseorang yang adik-adik kenal. Seseorang ini adalah orang yang pandai, orang yang pintar, yang merupakan murid dari Bapak Gamaliel, salah satu guru besarnya suku bangsa Yahudi di waktu itu. Karena dia pintar, karena dia pandai dalam kitab Taurat, dalam hukum-hukum bangsa Yahudi, dia tidak suka terhadap orang-orang Kristen. Dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia suka mencari orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia memusuhi, bahkan suka menangkap dan suka memenjarakan. Ayo, ingatkan namanya? Benar sekali, namanya Saulus. Saulus ini begitu benci dengan orang-orang Kristen. Saulus ini begitu tidak suka dengan orang-orang yang percaya terhadap Tuhan Yesus, sehingga Saulus selalu menangkap mereka dan menganiaya mereka dimanapun murid-murid Tuhan Yesus ini berada. Saulus pergi ke kota Damsyik, melewati jalan lurus. Tiba-tiba dari langit turun cahaya yang sangat terang mengelilingi Paulus. Paulus saat itu rebah adik-adik, tidak bisa melihat sinar cahaya itu karena begitu terang. Dan di sinar cahaya itu terdengar, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara itu mengagetkan Saulus, dan dia begitu ketakutan adik-adik. Dan Saulus pun berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan pun menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Lalu Paulus menjadi buta adik-adik. Paulus ditolong oleh teman-temannya yang bersamanya tadi, sehingga Paulus tiba di kota Damsyik. Saat itu Tuhan berfirman terhadap Ananias untuk mencari Saulus. Saulus pun bingung adik-adik, "Tuhan, dia kan orang yang menganiaya semua murid-murid-Mu." Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini telah kupilih menjadi alatku untuk memberitakan namaku ke seluruh bangsa dan seluruh dunia." Akhirnya Ananias pun pergi menemui Saulus, dan Ananias pun berdoa untuk Saulus seperti yang Tuhan perintahkan kepada Ananias. Akhirnya Saulus pun sembuh adik-adik. Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus kembali menjadi orang yang berubah, yang dulunya membenci Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kini Saulus berubah menjadi orang yang mencintai Tuhan Yesus dan memberitakan setiap firman-Nya dimanapun Tuhan perintahkan. Jadi Saulus pergi ke semua tempat. Saat itu Saulus dirubah namanya menjadi Paulus. Paulus pun memberitakan setiap firman ke pelosok-pelosok daerah. Tidak hanya di satu tempat adik-adik, tetapi di berbagai tempat.
Contohnya di kota Korintus, di Efesus, di Filipi, di Roma. Pun dalam memberitakan firman, Paulus tidak hanya mengalami banyak kesulitan. Paulus ditolak, bahkan Paulus pun sampai di penjara. Tapi Paulus tidak pernah putus asa. Paulus tetap semangat dalam memberitakan firman. Bahkan di dalam penjara, Paulus memberikan dukungan kepada setiap orang-orang percaya dimanapun mereka berada yang saat itu Paulus datangi melalui surat-surat. Salah satunya, Paulus memberikan surat untuk jemaat di Filipi. Nah, salah satu suratnya kita bisa baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Ayo adik-adik, kita buka Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Inilah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Paulus bersyukur karena jemaat di Filipi menjadi berkat bagi orang lain dan memberi dampak bagi banyak orang. Mereka memberikan teladan yang baik untuk jemaat-jemaat yang lainnya. Mereka menjadi teladan sebagai pengikut Yesus Kristus dengan memberikan kesaksian. Tidak hanya mereka berbicara, tetapi melalui perbuatan-perbuatan. Salah satunya, contoh perbuatan yang menjadi saksi mereka adalah selalu memberikan dukungan terhadap Rasul Paulus walaupun Rasul Paulus di penjara, memberikan tumpangan kepada penginjil-penginjil dan pemberita firman yang datang di kota Filipi, dan mereka membantu memberikan bantuan dalam bentuk materi kepada jemaat-jemaat lain yang membutuhkan. Melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan adik-adik, kehadiran kita harus menjadi berkat dan berdampak bagi semua orang, supaya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Dengan cara yang seperti apa ya? Pertama, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita, teman-teman, guru di sekolah, teman-teman di sekolah, dan semuanya. Yang kedua, membaca firman setiap hari supaya kita tahu kehendak Tuhan Yesus terhadap kita. Kita menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, kita berbuat baik, bukan karena kita ingin dilihat bahwa kita baik, tetapi karena kita mencontoh teladan Tuhan Yesus. Biarlah kita menjadi teladan yang baik terhadap orang-orang yang kita jumpai adik-adik, supaya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan melalui kita yang disebut anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang boleh kami baca dan kami dengarkan. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi dampak, yang menjadi berkat buat orang lain di sekitar kami. Kami mau belajar untuk selalu taat kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, dan selalu berbuat baik sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang telah diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai ketemu lagi di hari Minggu
di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan kakak-kakak yang lain. Bye-bye. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Apakah adik-adik sudah siap? Bagus sekali. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami. Haleluya. Terima kasih telah memberi tidur yang nyenyak, udara pagi yang sejuk dan suasana yang damai, dan tentu Engkau telah mengetahuinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga seperti di surga. Kami pada hari ini yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Kidung Ceria, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami, Papa dan Mama, juga memberkati adik dan kakak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan.
Nah, adik-adik, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe, stay healthy. Bye. God bless you.